Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Yusafitri dengan NIM 210809690 dari kelas TI 6C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik yang berjudul Rancang Bangun Database Sistem Informasi Arsip PIS File atau Private in Share di bidang TIK Polda Jateng. Yang pertama, saya akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang nantinya akan dibahas dalam laporan ini. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sebuah database sistem informasi arsip yang terintegrasi dan aman yang sesuai dengan kebutuhan dan regulasi di Polda Jateng. Yang kedua, bagaimana memastikan adopsi dan penggunaan yang efektif dari sistem baru yang akan diimplementasikan oleh personal bidang TIK Polda Jateng. Oke, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membangun sebuah database sistem informasi arsip yang terintegrasi dan aman untuk memfasilitasi pertukaran file di bidang TIK Polda Jateng. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam manajemen arsip dan pertukaran file. Yang ketiga yaitu memberikan akses yang mudah dan terkontrol terhadap arsip yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Dalam mengatasi rumusan masalah ini, saya menggunakan metodologi penelitian yang pertama yaitu identifikasi masalah, studi literatur, analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, hasil, dan pembahasan. Landasan teori yang saya butuhkan dalam hal ini yaitu yang pertama MySQL, di mana MySQL merupakan sistem manajemen bisnis basis data rasional atau RDBMS yang populer dan kuat. Ini adalah perangkat lunak sumber terbuka yang banyak digunakan untuk mengelola data dalam berbagai aplikasi, mulai dari situs web kecil hingga sistem perusahaan yang besar. Selanjutnya yaitu PHP MyAdmin, di mana PHP MyAdmin merupakan sebuah aplikasi web yang digunakan untuk mengelola basis data MySQL melalui antarmuka pengguna grafis. Jadi kayak PHP MyAdmin dan MySQL itu satu kesatuan seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu saya membutuhkan ERD atau Entity Relationship Diagram yang bertujuan untuk mengatur dan menyimpan informasi tentang surat dalam sebuah basis data. Penjelasan ERD untuk pengiriman surat akan mencangkup entitas atau objek, atribut, hubungan antar entitas, dan kardinalitas atau jumlah keterkaitan antara entitas. Dalam penelitian ini saya menggunakan alat bantu perancangan sistem yang pertama yaitu laptop ya, dengan prosesor Intel Core i5, RAM 8GB, SSD 512GB dengan monitor Samsung 21 inch. Yang kedua yaitu Visual Code. Visual Code itu selanjutnya dalam membuat flowchart diagram saya menggunakan diagram I/O. Selanjutnya yaitu yang dalam membuat ERD saya menggunakan ERD Plus. Selanjutnya untuk server localhost atau server yang berdiri sendiri, saya menggunakan SAM. Selanjutnya ada gambaran umum kerja praktik di sini ya, seperti yang dijelaskan pada proposal gitu ya Pak. Lanjut aja. Sama ada data yang ada di BTIK. Di sini ada daftar personel atau anggota dari bidang TIK sendiri Polda Jateng. Yang selanjutnya itu pembahasan dan hasil. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai desain dan fungsi utama dari database PIS file. Yang pertama adalah entitas utama, yaitu ada user, di mana user ini mempresentasikan pengguna atau anggota staf bidang TIK Polda Jateng yang memiliki atribut ID, primary key, nama, email, password, jabatan, subbag, role, foreign key. Yang kedua yaitu file. Di sini mempresentasikan file-file yang disimpan dalam sistem yang memiliki atribut kode file, nama file, nomor, tanggal, perihal, kepada, dari. Ya. Selanjutnya yaitu ada role. Di sini mendefinisikan peran atau level akses pengguna dalam sistem. Seperti atributnya ID role, nama role, hak akses. Yang selanjutnya yaitu admin.
Entitas ini sama dengan user, namun ada tambahan entitas yaitu penyetujuan file masuk dan mengganti username dan password user. Atributnya yaitu ID operator, primary key, password, jabatan, username, subjek. Hubungan antar entitas itu sendiri yaitu user ke role merupakan satu ke banyak, di mana setiap user memiliki satu peran, tapi satu peran dapat dimiliki oleh banyak pengguna. User file hubungannya satu ke banyak, di mana satu pengguna dapat mengunggah banyak file, tetapi satu file hanya dimiliki oleh satu pengguna. Admin ke file, di mana itu satu ke banyak, di mana satu admin dapat menyetujui terkait dengan file masuk terkait dengan pengguna atau akses. Desain tambahan yang pertama itu implementasi mekanisme autentikasi dan enkripsi untuk meningkatkan keamanan data, penyimpanan metadata tambahan untuk setiap file, setiap tanggal unggah, dan terakhir diakses untuk melacak riwayat dan memfasilitasi pencarian file, pelaksanaan rutin backup dan pemulihan data untuk menjaga keamanan dan ketersediaan informasi. Selanjutnya yaitu use case diagram. Yang pertama saya menggunakan flowchart ya. Di sini sudah tersedia flowchart gambaran website yang akan saya buat seperti itu. Dan yang selanjutnya ada entity relationship diagram, database file, with file, dan ini seperti ini diagramnya kira-kira yang saya. Selanjutnya yaitu ERD, Entity Relationship Diagram. Ini adalah gambaran database pada piece file yang seperti awal saya jelaskan. Oke, selanjutnya yaitu hasil perancangan database-nya. Ada seperti ini ya, tabel admin, database-nya kurang lebih seperti ini, tabel usernya seperti ini, tabel input filenya seperti itu. Ya oke, kita langsung aja ke hasil. Nah ini yaitu ada database input file. Nah yang selanjutnya yaitu ada operator. Yang selanjutnya ada user, sama juga menggunakan username, nama, password, jabatan, subjek, dan role ya. ID user juga. Nah berikut untuk kita memperlihatkan websitenya. Kita pertama ini udah login ya, udah login user Siva. Kita mencoba untuk input file, kita isi dulu ini ya, tanggalnya kita isi dulu, nomor kita random aja nomornya, perihal. Nah kita perihal, kita pengajuan dana, dari jangan Kapolda, dari Harun aja, dari Siva ya biasanya, tapi dari Siva deh, kepada Kapolda. Nah kita emailnya kita di sini masukkan emailnya yang akan dikirimkan ya. Jadi kayak misal Kapolda berarti emailnya Kapolda gitu. Tambah apa aja deh, ini terserah, ini kita random aja ya, buat contoh aja. Nah submit langsung. Nah ini udah berhasil. Oke, kita klik oke. Kita lihat view arsip tuh. Nah di sini ada semuanya, kita statusnya belum ada pengajuan dana dari Siva kepada Kapolda, masih statusnya masih pending itu ya, belum di ACC. Nanti di admin sama aja persis seperti ini, via arsipnya admin bisa input sama view arsip, tapi bedanya cuma di status diterima atau ditolak gitu ya. Jadi admin bisa menentukan itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.